Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman dan kehidupan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Iman yang sejati mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan kehidupan kita juga mempengaruhi iman kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, iman kita sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup. Itulah iman yang sejati. Jikalau kita katakan bahwa kita memiliki iman, namun iman itu tidak nyata di dalam bagaimana kita hidup, kemungkinan besar itu adalah yang disebut dengan pengetahuan akan iman, bukan iman itu sendiri. Iman itu ada pengetahuannya, namun iman itu harus sampai kepada keyakinan yang penuh akan apa yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga disebut kita mengimani berarti kita mempertaruhkan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan itu. Itulah iman. Saudara, bagaimana dengan kebenaran akan kebangkitan Kristus sehingga orang-orang percaya juga akan dibangkitkan satu kali kelak? Apakah kebenaran itu memberikan impact kepada bagaimana kita hidup? Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 15. Ayat 29 sampai ke 34. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sedang mengajar tentang kebangkitan orang-orang mati yang pasti akan terjadi didasarkan kepada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan saat ini ia sedang membahas dari sisi bagaimanakah iman akan kebangkitan itu mempengaruhi dan menjadi nyata di dalam kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus sendiri dan rekan-rekannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kebangkitan orang mati di dalam Kristus itu merupakan kekuatan dan keberanian serta sukacita orang percaya. Bahkan di dalam menghadapi maut sekalipun. Saudara, firman Tuhan berkata, dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di manakah letak kekuatan, keberanian, sukacita orang-orang percaya di dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah, bahkan dalam menghadapi penderitaan. Dan pada puncaknya, ketika menghadapi tiba waktu ajal itu datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menyaksikan akan pengalaman hidupnya. Saudara, kehidupan Rasul Paulus bukan kehidupan yang mudah. Saudara, dia memilih untuk melayani Kristus sungguh-sungguh. Dan saudara, memang kalau orang ingin beribadah kepada Kristus, dia akan banyak mengalami penderitaan dan kesulitan. Namun kenapa Rasul Paulus tetap memiliki kekuatan, memiliki keberanian, tetap bersukacita, meskipun dia mengalami penganiayaan, di penjara, mengalami badai dalam hidupnya. Saudara, satu alasan
yang cukup untuk Rasul Paulus memiliki keberanian, kekuatan, dan sukacita, yaitu bahwa ia akan menerima kebangkitan dari antara orang mati dan berjumpa muka dengan Kristus yang telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari zaman ke zaman, orang-orang percaya ada yang mengalami kesulitan, tantangan hidup, bahkan yang harus berjumpa dengan fakta mereka harus menerima sebagai martir karena dibunuh, karena mereka beriman kepada Kristus. Saudara, dari manakah kekuatan, keberanian, sukacita orang percaya? Saudara, hanya satu alasan yang sanggup memberikan semuanya itu. Karena Kristus, dia telah bangkit dari antara mati. Dan dia mengatakan, akulah kebangkitan hidup. Sekalipun engkau mati, engkau akan hidup. Saudara, kebangkitan dari antara mati, menerima kemuliaan itu, itulah yang menjadi dasar yang kokoh bagi orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia pada umumnya, ketika berani mati, saudara, kita dapat katakan, itu sebuah mati konyol. Karena di sana hanya ada kebinasaan. Kecuali orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dan hidup bagi Kristus, maka Alkitab berkata, kalau aku hidup bagi Kristus, dan mati merupakan keuntungan. Mengapa? Karena satu kali kita akan menerima kebangkitan dari antara orang mati yang sifatnya mulia, sebagaimana Kristus itu mulia. Yang kedua, saudara, iman yang tidak teguh atas kebenaran firman Tuhan akan dengan mudah digoncang oleh pergaulan yang tidak sehat. Saudara, firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, ketika Rasul Paulus berbicara kalimat ini, maka dalam konteks tentang kebangkitan orang mati. Saudara, dunia ini penuh dengan falsafah-falsafahnya. Dan tentu falsafah dunia ini adalah falsafah yang sifatnya binasa. Falsafah yang sifatnya tidak sanggup menembus kepada kekekalan. Falsafah yang sifatnya terbatas. Karena yang menimbulkan falsafah itu adalah manusia yang terbatas dengan pikiran terbatas yang tidak dapat menembus hal-hal yang sifatnya melampaui kapasitas manusia. Tidak heran, saudara-saudara, falsafah manusia hari ini meragukan akan kebangkitan antara orang mati. Dan saudara, orang Kristen tidak tinggal dalam ruang yang hampa, tetapi dalam hidup di dalam dunia ini dengan simpang siurnya falsafah itu. Dan saudara, orang Kristen tidak hidup secara eksklusif, tetapi hidup bermasyarakat. Saudara, firman Tuhan mengingatkan bahwa pergaulan yang buruk dapat merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, maksudnya adalah, saudara, jikalau engkau dan saya tidak teguh di dalam iman Kristenmu, didasarkan kepada firman Allah dan kepada janji Allah, maka saudara, engkau dan saya bisa dihanyut oleh arus zaman ini kepada sesuatu yang tidak jelas, kepada sesuatu yang tidak pasti, kepada sesuatu yang sifatnya tidak ada pengharapan. Saudara, di luar Kristus tidak ada pengharapan bagi umat manusia. Karena seluruh manusia dengan segala jeripayanya hanya dibatasi oleh kapasitas dirinya yang sifatnya binasa. Hanya Kristus, dia yang tidak binasa itu, dia yang sanggup memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan saudara, satu kali kelak kita akan jumpa muka dengan dia. Kita akan dibangkitkan dari antara mati ketika kita telah mati, menerima tubuh kemuliaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari itu, hari yang sangat mulia. Hari itulah biarlah menjadi penantian kita, karena kita bisa berjumpa dengan juru selamat kita, penebus kita yang mengasihi kita, gembala kita yang baik, imam besar kita di sorga, yang selalu membela kita di hadapan Allah. Biarlah itu menjadi kekuatan, menjadi keberanian, menjadi sukacita kita, menjalankan hidup kita sebagai orang percaya di dalam kita mengikut Kristus dengan menyangkal diri, memikul salib, dan ikut dia dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah yang kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu
yang telah mencelikan mata rohani kami dapat melihat nilai-nilai kekal yang sangat berharga yang tidak dapat diberikan dunia ini, supaya kami berpegang teguh setia kepada Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.